inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma wa apa namanya? sekarang kullu syai'in ahsayna fi imamin mubin. Tapi enak juga. Jadi inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu atharahu. Kemarin sudah kita bahas ya. Itu seandainya kita nanti mati dan pasti mati, bukan seandainya ya, udah pasti mati ya, pasti nggak nih? Kita nanti nggak mati. Mau pakai ilmu apa, pakai warawalitik, apa warawarontok, mati ya. Nah, kita nanti kalau mati, jelas dan matinya itu tidak akan mengurang. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu atharahu. Mengurang apa? Mengurang pahalanya. Kalau nanti misalnya kita udah berbuat baik, amal ibadah di dunia banyak, itu tetap catatannya tetap tidak akan mengurang. Begitu juga sebaliknya Pak Bu, perbuatan buruk kita pun tidak akan mengurang, tetap segitu dibangunkan. Nanti setelah itu kan baru ada hitung-hitungan, namanya timbangan. Nah ini lanjutannya. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu, ahsaynahu, kami kumpulkan, fi imamin mubin, dalam kitab induk yang nyata. Kitab induk yang nyata apa itu? Al-Quran. Ayat hafadnahu, yakni kami memeliharanya. Wa adadnahu, dan menghitungnya. Wa bayyanahu bil lahil mahfudhi, dan menjelaskannya dalam lauhil mahfud, yakni laisa syai'in, yaitu tidak ada sesuatu, mahfiyan an alimna, yang tersembunyi dari ilmu kami. Tuh bahasanya ilmu kami, awal aja mengartikan kami. Ini bahasa penerjemah, bahasa tafsir. Ya, jadi maksudnya wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, itu apa aja yang ada di dunia itu ada di Al-Quran. Jadi bahasa yang paling mungkin tidak terpikirkan oleh kita, jatuhnya daun ke tanah, itu ada di dalam Al-Quran. Sedetail itu, dari zaman dulu nyampe nanti ya, yaumul kiamah, jadi dalam nanti nyampe yaumul kiamah ya, itu ada di dalam Al-Quran. Apa aja ilmu ada di Al-Quran. Ilmu apa aja di Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri menurut para guru itu, kalau tafsirannya Al-Quran semua itu 80% itu hubungan kepada manusia, hubungan kepada alam dunia. Yang 20% itu hubungan kepada Tuhan. Makanya Al-Quran itu isinya ya kita ya. Jadi penjelasan Al-Quran itu menurut para guru, menurut Hafidhah itu keterangan semua di global 80% tentang hubungan kita sama makhluk. Jadi hubungan kita sama makhluk. Makanya ahli tafsir ya, dan yang menerjemahkan Al-Quran yang pertama. Makanya kalau Al-Quran datangnya tidak langsung mushaf, tidak. Jadi datangnya selayar, tidak satu sekaligus umul Al-Quran ataupun satu surat, tidak. Jadi selayar. Nah,
Nah itu dikumpulkan ya oleh orang-orang setelah Kanjeng Nabi laku yang menafsirkan pertamanya Al-Quran. Itu orang tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu bahasa Arab, walaupun orang Arab. Siapa coba? Kan tahu benar? Padahal tidak tahu bahasa Arab, tapi bisa menerjemahkan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Siapa? Abu Hanifah yang akhirnya menjadi madhab beliau. Dari logika nggak ketemu, tapi beliau yang pertama. Terus tambah lagi Imam Malik terus sampai jadi madhab. Ini sambil makan nggak apa-apa, daripada makan orang berbeda sih ngaji ngantuk daripada ngantuk. Oh jelaskan ini beda hal. Iya. Sampai Imam Syafi'i ngedikan, Imam Syafi'i jauh itu kullu ahli isyadul babi Hanifah. Itu ngomong Abu Hanifah, yang ngomong Imam Syafi'i bahwa yang pertama ya terjemahkan Al-Quran adalah Abu Hanifah. Akhirnya menjadi madhab, jadi madhab di ahli sunnah wal jamaah. Kita pakai yang 4 madhab tadi, terus nyampe ke Abu Hurairah. Nah itu nyambung ke yang 4 madhab itu, bukan madhab ke Abu Hurairah dan selanjutnya ya. Jadi begitu, apa yang ada di dalam Al-Quran ya itu semuanya ada ya. Siapa yang jaga kami? Al-Quran itu bahasa Allah, nanti kita tolong Al-Quran kita. Islam itu punya Allah, itu biarin Allah yang jaga. Kita di barisan itu, kita di barisan yang menjaga ya. Kita dari barisan yang menjaga. Jadi bahasanya nanti Al-Quran akan hilang bahasanya. Ya tidak ya. Al-Quran ada yang jaga Allah. Islam yang jaga Allah, jangan khawatir Islam akan lemah. Kalau memang Islam itu akan hancur dulu ya, dulu Kanjeng Nabi itu anaknya beliau, cucunya beliau yang habis. Kalau mau memang mau hancur tuh dihabisin semua. Lalu baik waktu tanggal 10 ya 10 yang di kasus Karbala itu. Kalau memang Islam mau habis itu waktu itu, tapi ternyata itulah Allah yang jaga. Ada salah satunya keturunan Kanjeng Rasul yang memang hidup beliau. Ceritanya seperti itu. Jadi jangan takut Islam akan hilang, tidak akan. Mana dalilnya ini? Dalilnya ini. Wa kullu asayna fi imamin mubin. Kami yang menjaga. Ya, tuh cari ilmu sebanyak-banyak di dalam Al-Quran. Ilmu apa aja? Ilmu tentang alam ada, ilmu tentang pertanian ada. Nah ini yang momen pertama, ilmu tentang keluarga. Tuh cari bang di Al-Quran, cari guru terjemahan guru, banyak guru, silakan cari yang paling disenangi dan digandrungi semua orang. Tuh biar gak keliru. Cirinya Kanjeng Nabi bilang cari guru nanti di akhir zaman itu, cari yang digandrungi banyak jangan ngaji yang ngumpet-ngumpet. Ngaji yang ngumpet-ngumpet, nah itu ada sesuatu yang memang dia harus ngumpetin. Ngaji yang kelihatan banyak orang, jadi senangin orang, udah pasti siapa yang mau Kanjeng Nabi. Nah lanjutkan nih apa udah tadi bersihnya kemarin ayat yang ke-15. Lanjut bu, apa nih ya? Tadi dengerin nggak bu? Ibu tuh dengerin nggak? Apa coba? Kayak gitu deh. Iya, makanya kadang-kadang kita ngaji bahasanya yang apa? Kalau orang kami bilang namanya kopek, orang
wong kan ngerti ilmu tapi kakean ngomong. Jadi kopet kalau orang Jawa bilang, ya. Terus nyalain orang, salah ke hukumnya, bid'ah ke hukumnya. Nah, itu kalau orang kami, orang Jawa itu bilang kita mau iso haji mau nyala, ya. Gitu. Jadi seperti itu. Baik, lanjut. Paham ya? Jadi itu keterangan ayat surat Yasin yang ke-12. Ingat-ingat dulu. Jadi kita nanti mati itu tidak akan mengurangi pahala kita, ya akan segitu. Dosa-dosa kita juga akan segitu. Nanti ada hitung-hitungannya. Ya Allah, tidak akan hilang. Yang apa kita perbuat di dunia ini tidak akan hilang, ditulis. Gak bakalan malaikat salah nulis, ya. Gak bakalan malaikat salah nulis. Umpama salah nulis gitu. Wah, emang komputer aja kadang-kadang bisa salah. Ini super komputer, lebih dari komputer. Pegawainya baik, kita lanjut yang selanjutnya. Nah, ini sedikit ya. Ayat yang ke-13, wadrib lahu masalan ashabal qaryah. Kalau yang masih pegang buku Yasin silakan baca. Wadrib lahu masalan ashabal qaryah. Wadrib lahu, dan buatlah bagi mereka masalah sesuatu perumpamaan ashabal qaryati, yaitu penduduk suatu negara. Ayyudur lahum, yakni ceritakanlah kepada mereka, ya Muhammad, wahai Muhammad, wa masil halahum bikisati, dan buatlah perumpamaan tingkah mereka dengan kisos. Kisos itu hukuman. Ashabul qaryati, penduduk suatu negara, wa ya'in taqiyatun, yaitu penduduk negara Intokiyah. Pernah dengar jamaah negara Intokiyah? Dekat Selembaran. Pernah dengar? Ini coba dulu ya, jangan dulu. Negara Intokiyah itu waktu itu rasulnya kalau nggak salah Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Jadi ayat wadrib lahum masal ashabal qaryah itu, jadi Allah nyuruh Kanjeng Nabi Muhammad suruh menceritakan keadaan negara Intokiyah. Berarti keadaan setelah Kanjeng Nabi lahir. Dari logika, kira-kira ada nggak kitabnya, bukunya lah, buku tertulis Nabi Isa nulis sejarahnya dia, terus tulis nyampe kebaca Nabi Muhammad, kira-kira buku sejarahnya gitu, kira-kira orang itu nggak ada. Padahal Kanjeng Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Dari logika nggak ketemu. Tapi Allah yang nyuruh pasti bisa. Ada apa dengan negara Intokiyah? Dari zaman itu Rasulnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi zaman itu orang-orangnya pada tidak beriman kepada Nabi Isa, tidak beriman kepada Tuhan. Nah, dengan satu kali teriakan, hancurlah itu negara Intokiyah. Jadi bahasanya ke tauhid tentang ketuhanan, suruh menceritakan zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, ya, kaum sebelum pada masuk Islam, suruh menceritakan ke orang-orang. Ya mungkin ada yang ngaku, ada yang enggak, ya waktu zaman turunnya surat Yasin yang
ayat yang ke-13 ya. Benar nggak? Kalau salah tolong diingetin. Wadrib lahu masalah ashaban qaryah. Jadi kanjeng Nabi suruh ngingetin orang, suruh menceritakan orang tentang negara Ethiopia. Ini banyak juga kalau nggak salah rajanya waktu itu Heraklius kalau nggak salah ya. Rajanya Heraklius, terus pendetanya namanya ada namanya pendeta, itu kalau zaman itu namanya pendeta Valentino siapa ya? Nah makanya dia yang akhirnya menjadi yang Valentine itu yang akhirnya menjadi Valentine tuh, kalau nggak salah itu ceritanya. Jadi hari kasih sayang diperingati itu gara-gara pendetanya tadi Valentine siapa? Nah, kerajaan kalau nggak salah Heraklius. Nah itu ya Bu ya. Jadi jamaah, alhamdulillah ya sedikit kita setiap seminggu sekali ngaji baca tahlil dan yasin ya. Jadi paling nggak ngerti ceritanya ya, walaupun cuma mungkin sekarang benar besok lupa ya. Tapi kita yakin tolabun ini mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada sesuatu hal yang memang salah, pasti itu datangnya dari saya. Benar pasti Allah, benar datangnya dari Allah. Mungkin segitu saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita zikir bersama. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Wassalamualaikum warahmatullahi